Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria dengan NIM 210981200014 dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai contoh kasus yang diberikan, di mana contoh kasusnya adalah Tuan Hadi adalah pengusaha Indonesia yang memiliki bisnis trending di Filipina, tetapi tidak memiliki base di Filipina. Sepanjang tahun 2016 berada di Filipina selama 150 hari, di Indonesia 150 hari, dan selebihnya di negara lain. Fiskus Filipina mengklaim bahwa Tuan Hadi harus membayar pajak penghasilan di Filipina. Sedangkan menurut Fiskus KPP Menteng, Tuan Hadi wajib membayar pajak penghasilannya di Indonesia dan dapat melaporkan SPT tahunan PPh pribadinya di KPP Menteng. Sedangkan di sini pertanyaan adalah jelaskan bagaimana menentukan penyelesaian tempat tinggal Tuan Hadi menurut Tax 30 Indonesia Filipina. Sementara itu, Tuan Hadi bisa menunjukkan Certificate of Domisili Indonesia atas namanya kepada Fiskus di Filipina. Dalam kasus tersebut, penentuan tempat tinggal Tuan Hadi akan bergantung pada ketentuan dalam Tax 30 antara Indonesia dan Filipina. Umumnya, dalam Tax 30 ada kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan tempat tinggal seseorang, seperti tempat tinggal yang sebenarnya, kebiasaan tinggal, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Tuan Hadi membayar pajak penghasilannya di Indonesia karena Center of Vital Interest memenuhi kriteria penentuan residen. Selain itu, Tuan Hadi memiliki Certificate of Domisili Indonesia yang dapat memperkuat status keresidennya di Indonesia, yang mana menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang PPh dalam rangka memperoleh manfaat P3B Indonesia dengan negara mitra. Selain itu, menurut Tax 30 antara Indonesia dan Filipina dalam pasal 4 tentang domisili fiskal menyatakan bahwa poin 1, untuk kepentingan persetujuan ini istilah penduduk suatu negara berarti setiap orang atau badan yang didasarkan perundang-undangan negara itu dalam hal pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penduduk negara tersebut. Poin kedua, berhubungan dengan ketentuan-ketentuan ayat 1, jika seorang pribadi menjadi penduduk di kedua negara, maka status akan ditentukan sebagai berikut. Poin pertama, ia dianggap sebagai penduduk di suatu negara, di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua negara, ia dianggap sebagai penduduk di negara tempat di mana hubungan-hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat, pusat kepentingan pokok. Poin kedua, jika tidak dapat ditentukan di negara mana terdapat pusat kepentingan pokoknya, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu negara, maka ia akan dianggap penduduk negara di tempat ia menurut kebiasaannya berdiam. Poin ketiga, jika ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam di kedua negara atau tidak mempunyai tempat kediaman di kedua negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara akan menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Jadi, kepentingan untuk memeriksa ketentuan spesifik dalam Tax 30 antara Indonesia dan Filipina untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tempat tinggal diatur dalam teks tersebut. Tindakan selanjutnya yang dapat adalah berkonsultasi dengan ahli pajak atau pengacara yang berpengalaman dalam urusan pajak lintas negara untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik dan tepat sesuai dengan situasi Tuan Hadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.